Cerita fantasi yang memang pure dari dunia fantasi itu sendiri, di mana tidak ada reinkarnasi dan hanya memutar balik waktu. Atau itu bisa dibilang reinkarnasi ke waktu semula. Gue juga kurang ngerti tuh masalah kayak gituan. Pokoknya ini cerita mengenai cerita fantasi yang mengisahkan mengenai pembahasan dendam dari pahlawan atau seorang karakter yang memiliki kemampuan sebagai healer. Yang dimana hal ini membuat banyak orang yang berpikiran bahwa kemampuan bawaan yang dimiliki orang ini tidak begitu berguna. Lalu semasa hidupnya, dia hanya dijadikan sebagai budak atau babu yang sering disiksa dan disuruh-suruh oleh rekan satu partinya yang dikatakan sebagai orang yang terpilih untuk menjadi pahlawan. Ya meskipun mereka ini dipanggil pahlawan, tapi ya kita tidak tahu watak asli dari seseorang itu seperti apa. Jadi ya beginilah hasilnya. Sang MC kita di sini yang dulunya naif dan selalu percaya terhadap apa yang diterimanya adalah hal yang benar sebagai norma yang dianggap benar oleh sang MC. Plus dengan sang MC yang kecanduan oleh obat-obat yang diberikan padanya yang membuat dirinya tidak bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya setelah dia kembali ke masa lalu di saat dia akan diangkat untuk menjadi rekan satu tim parti pahlawan, disinilah sang MC yang sudah mulai menyadari waktunya untuk membalas dendam terhadap semua orang yang pernah menindas dirinya. Dan inilah cerita mengenai healer yang kembali ke masa lalu untuk menjadi yang terkuat sambil membalas dendam terhadap orang-orang yang meremehkannya dulu atau yang menindas. Sama aja sih. By the way, ini diangkat dari novel dan ada versi manganya juga. Jadi untuk kalian yang ingin membaca bisa cari sendiri ya, karena saya cuma memberikan informasi. Dan ada banyak dari teman-teman yang membandingkan cerita dari seri ini dengan seri Tete no Yusa. Apakah akan memiliki feeling yang sama dan cerita suram yang serupa? Mari gue jelaskan pendapat gue dalam video ini. Untuk pertama, gue akan coba membahas jalur cerita yang ada. Dalam alur cerita yang disampaikan di sini bisa dibilang cukup jelas alurnya untuk 2 episode yang sudah gue tonton. Dari bagian sang MC yang sudah disiksa berulang-ulang oleh parti pahlawan dan para prajurit, tambah bagaimana ingatan dari dirinya yang kembali setelah memutar ulang waktu ke 4 tahun yang lampau. Dari alurnya sendiri, pihak studio kelihatannya memang mengompres atau mengecilkan cerita agar lebih padat karena ada ingatan dari siksaan si MC yang tidak begitu diperlihatkan. Mungkin karena memang terlalu suram atau terlalu kasar untuk diperlihatkan kepada penonton. Jadi diwajarkan aja karena di sini yang kita lihat adalah tindak kekerasan yang bisa dibilang hanya menendang dan dilecehkan saja. Dan itu aja masih diakalin adegannya dengan hal lain. Yang sebenarnya jika dilihat dari manganya ketika ada adegan di hutan, itu sebenarnya ada adegan yang lebih buruk dari yang cuman ditendang doang dan dicekek. Itu untuk kalian aja baca sendiri. Gue gak akan ngomongin soal itu lebih jauh karena ya suram banget dah. Pengenalan karakter dalam jalur cerita di sini bisa dibilang cukup cepat ya. Apalagi cerita di sini semua orang yang menjadi pusat balas dendam sang MC ini juga langsung diperlihatkan. Meskipun ada beberapa karakter tambahan yang nantinya akan menjadi teman party sang MC, tapi belum untuk sekarang karena masih terfokuskan pada 3 titik karakter di cerita awal-awal. Nantinya selain sang MC dan si Tuan Putri yang sudah diubah ingatannya, ada karakter gadis Beastman yang akan ikut bareng dengan mereka nantinya. Di episode 3 atau 4 sudah jadi teman mereka. Lalu yang gue lihat dari para karakter di sini yang sebenarnya mulai membuka mata kehidupan juga gitu ya dengan perilaku mereka ini. Di mana sesi karakter atau orang-orang di sini busuknya bukan main ya. Di bagian kerajaannya aja di sini udah buah busuk semua, udah busuk beracun lagi. Karena dilihat dari perilakunya aja, jika kamu sadar bahwa ada perbedaan jelas dari antara perilaku dari para manusia dengan iblis, atau terutama si Raja Iblis yang menangis ketika dikalahkan sama si sang MC. Dimana ketika itulah kita bisa menyadari bahwa perilaku dari sang iblis itu sebenarnya kelihatannya baik dibandingkan dengan para manusia-manusia busuk yang sudah kita lihat di sini. Gue jujur aja gak gitu kuat nonton yang beginian karena kekerasannya yang bukan pertarungan itu rasanya gak enak aja. Rasa simpati gue tertusuk men karena masih enak ngeliatin orang bertarung. Beda di sini yang cuma penyiksaan tiada hentinya. Apalagi ditutupi dengan kata-kata percobaan. Barbar banget kan yang begini. Dan ada perdebatan di mana ada banyak dari teman-teman yang membandingkan seri ini dengan seri anime Tete no Yusa. Di mana bukan ceritanya dibandingkan, tapi tingkat suramnya. Yang gue akan bilang kalau tingkat kesuraman akan dimenangkan oleh seri ini. Karena di seri Tete no Yusa itu ceritanya mengenai sang pahlawan perisai yang bangkit dari keterpurukan dengan niat dan sifat baik yang dia miliki. Berbeda dengan yang ada di sini, di mana dia balas dendam dengan melakukan pelecehan balik terhadap orang-orang yang dia benci, terutama si Tuan Putri, yang cukup nikmat gitu ya untuk dilihat di awal-awal, tapi pas udah dimulainya, enggak makasih men. Gue mendingan langsung ngelihat yang normalnya langsung, kalian ngerti lah, yang langsung beneran itu.
By the way, untuk informasi aja, rating yang didapat dalam seri ini sebesar 6,59 pada saat video ini dibuat, karena masih di 2 episode. Jadi mungkin bisa bertambah ketika episode 3-nya keluar, tapi mungkin juga bisa turun. Hanya cerita yang bisa menunjukkan seberapa bagusnya seri ini. Masuk ke pembahasan kedua mengenai grafis yang ada pada seri Shadow of Healer, di mana grafis yang ditampilkan di sini menurut gue udah bagus dan cocok banget untuk adegan kekerasan dan pelecehan yang dilakukan di sini. Apalagi mereka sepertinya cukup penuh gairah ketika sedang menggambarkan badan dari perempuan yang sedang dilecehkan sama si MC, di mana studio TNK memang sudah berpengalaman dengan seri-seri yang bernuansa ecchi seperti ini. Atau ini bisa dibilang ecchi ekstrim lah. You know what I mean, my friend. Gue nggak bisa ngomong langsung dengan jelas, tapi ya you know lah. Dan yang paling membuat gue kaget dari grafisnya adalah ekspresi dari karakternya yang marah, muak, benci, atau bisa dibilang ekspresi yang bernuansa negatif itu digambarkan dengan jelas dan cukup enak ngeliatinnya. Karena dengan begitu cukup menambah suasana suram yang ada pada ceritanya gitu. Tapi sayangnya ya itu aja yang menambah suasananya. Sisanya ya cuman bisa merasa simpati aja sama si MC. Nggak ada rasa ikut marah atau benci bareng si MC seperti itu. Seperti cerita di anime sebelah, nggak ada yang begitu. Dan itu sebenarnya diwajarkan karena memang di sini cerita yang mereka ingin hadirkan adalah sebuah cerita balas dendam, jadi nggak butuh rasa simpati dari penonton. Jadi ya full story ya tentang si MC dan haremnya aja nanti. Pembahasan terakhir adalah kesimpulannya. Ini hanya dari pendapat gue aja. Jika kamu kurang suka dengan adegan kekerasan seperti ini, gue sarankan di skip aja serinya. Karena bisa dibilang ini nggak untuk semua orang. Tapi untuk kamu yang bisa nonton kekerasan dicampurkan dengan adegan pelecehan, ya silakan aja nonton. Tidak ada yang melarang. Karena ini selera masing-masing dari para penonton juga. Lalu apakah saya akan terus menonton seri animenya? Oh iya, saya akan terusin nonton animenya. Karena setelah 2 episode awal, kita akan bisa banyak melihat adegan-adegan ecchi yang dilakukan tanpa ada kekerasan gitu, selain pertarungan gitu. Jadi kayak udah fokus ke cerita pertarungan melawan monster, jadi tidak ada kekerasan lagi. Kecuali nanti ada cerita di mana dia ketemu sama orang yang pernah merendahkan dan melecehkannya juga. Jadi ya itu ntar ada lagi. Tapi ya untuk 2 episode ke depannya mungkin tidak ada yang begitu, karena fokus ke anggota timnya yang cewek Beastman ya, yang begitu. Nah, itu aja pendapat gue dari seri anime Shadow of Healer. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya ya untuk bantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih bantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.